dan naik ke langit. Ini kamar siapa? Banyak sekali orang. Baru saja keluar dari meditasi. Aku takut sosial. Garis karma. Cempingan kamu benar-benar brengsek. Kamu masih tidak mau mengaku. Mengintip aku Mandia. Dulu keluarga kita. Selalu hidup damai. Tapi sejak kamu kembali, bukan hanya pakaian dalam dan stokingku yang dicuri. Uang ayah juga hilang tanpa alasan. Sekarang, kamu malah tega menjatuhkan Junse dan membuatnya menanggung kesalahanmu. Di mana hati nuranimu? Dimakan anjing ya? Kakak di luar selalu terbiasa menyelinap. Dia pasti juga merasa bersalah sekarang. Janganlah kalian menyalahkannya. Kehidupan kakak ini sungguh penuh penderitaan. Tampaknya untuk naik ke dunia dewa, harus membantunya keluar dari penderitaan dan memutus hubungan dengan keluarga ini. Bagaimana cara memutusnya? Hakim, ini perjanjian pemutusan hubungan. Hari ini, harus memutuskan dia keluar dari keluarga Chen. Dan memutus hubungan dengan kami. Benar-benar apa yang dipikirkan datang awal yang seperti dewa ini. Tersangka Cempingan. Tanpa izin. Melanggar privasi orang lain. Mencuri harta orang lain. Apakah Anda masih keberatan? Ayah, Ibu, apakah kalian benar-benar akan mengusir kakak keluar dari keluarga Chen? Keluarga Chen tidak bisa menerima anak yang bermoral buruk. Seberat apapun keberatannya, tidak ada gunanya. Benar? Hanya bencana saja. Cempingan, aku tanya sekali lagi. Apakah Anda mengaku bersalah? Lihatlah, aku bilang dia pasti akan keberatan. Aku tidak keberatan. Mengaku semua tuduhan. Apa katamu? Ketua sidang, dengarkan. Dia sendiri mengaku. Bukan kami tidak mau merawatnya. Tapi dia sungguh tidak berguna. Benar, keluarga kami sudah muak. Sepatutnya cepat putuskan. Entah bagaimana tes DNA ini dilakukan. Akhirnya bisa melepaskan beban ini. Cempingan, inilah akibatnya melawanku. Apa yang aku bilang tadi? Cepat putuskan. Aku masih menunggu naik tingkat. Ketua sidang, Tunggu sebentar. Lihatlah ini dulu. Apa? Ternyata inilah kebenarannya. Jangan rusak rencanaku. Itu. Si. Ketua sidang, semua itu kulakukan. Kamu putuskan hubunganku dengan mereka. Aku sudah mengerti. Aku tanya kalian, kenapa selama 5 tahun ini, Cempingan setiap hari setelah pulang sekolah, selalu pergi ke restoran cepat saji, bekerja sampai jam 2 pagi. Catatan jam kerja ini menunjukkan, dia setiap bulan harus membayar. Pinjaman pendidikan keluarga Chen sebesar 6.000 yuan. Kalian bilang dia mencuri uang. Ini bukan dia mencuri uang. Ini kesempatannya untuk bertahan hidup. Tidak mungkin. Orang ini kok malah berbuat sebaliknya. Begini bilang, aku gimana bisa naik ke surga? Kalian bahkan mengurungnya, membuatnya mogok makan, bahkan menamparnya. Hal-hal ini cukup membuat keluargamu menanggung tanggung jawab hukum. Itu karena dia tidak patuh, selalu mengganggu adiknya, membuat keluarga Chen kami kacau balau. Jadi kami masih kecil sudah bekerja. Kurasa kalian yang mengganggunya. Anak yang sangat berbakati, Helian malah berusaha mengusirnya. Kakaknya kasihan sekali. Kalau saja aku mampu, aku ingin membawanya pulang. Kalian ini keluarga, sungguh kejam. Ayah, tidak menyangka kakak begitu tega. Sengaja membuat emosi semua orang. Sekarang bahkan juri tidak percaya pada kita. Aduh, ya. Semuanya, tenang dulu. Kami akui selama ini, kami memang mengabaikannya. Kedepannya, kami bisa memperlakukannya dengan baik. Adapun kesalahpahaman itu, semua kesalahan kami. Jadi, apakah kalian tidak berniat memutuskan hubungan dengannya? Benarkan? Tidak. Tidak berniat lagi. Jangan dong. Aduh. Baiklah, aku akan tanda tangani perjanjian suruh dia memutuskan hubungan denganku. Tidak. Yang mulia hakim, saya sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Kak. Aku mengintip kamu mandi. Aku mengambil stokingmu. Aku mencuri celana dalammu. Kalian, semua ini bisa kalian tolerir. Bisa tolerir. Semua cuma salah paham. Iya. Baik. Mengenai kasus pemutusan hubungan keluarga Chen, pengadilan memutuskan Cempingan, Chen Lianchuan, dan keluarganya. Semua tuduhan yang diajukan dinyatakan tidak terbukti. Sidang ditutup. Lalu bagaimana aku bisa mencapai pencerahan dan naik ke surga?
Aduh. Jangan mudah menyerah dong. Hei. Kalian yakin tidak akan mengusirku? Bagaimana kalau kalian coba lagi? Cempingan, kamu sudah untung malah sok suci. Kalau bukan karena kamu, Junse bisa sampai terluka seperti ini. Kakak kedua. Dulu penculik membawa kakak, tapi tidak membawaku. Itulah sebabnya dia membenciku. Aku tidak menyalahkannya. Bagaimana caranya agar mereka bisa memutuskan hubungan denganku? Cempingan. Kali ini kamu beruntung. Tunggu sampai lain kali. Nasibmu akan lebih buruk. Ada ide. Ternyata Tuhan tidak menutup semua jalan. Bodohnya kamu datang tepat waktu. Mama, Anakku, kamu terlalu baik hati. Sampai sekarang, masih memikirkan untuk peduli padanya. bagaimanapun juga, dia adalah kakakku. Seberapapun dia memukulku, itu adalah yang harus kuterima. Datang. Ah. Cempingan. Kamu di depan, banyak orang, memukul adikmu. Kamu benar-benar, semakin tidak terkendali. Cepatlah berlutut, dan minta maaf pada Jones. Kakak, mungkin kakak masih marah padaku. Aku tidak menyalahkannya. Bajingan, kamu berani memukul Junse. Makan dari keluarga kami. Sekarang aku akan. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Memutuskan hubungan. Anak durhaka. Ayah, berhenti. Kakak, akhirnya kamu datang. Lihatlah dia, Junse sampai pingsan. Pingan, kamu tidak apa-apakan. Pingan, kakak datang terlambat. Kepergianmu di kehidupan sebelumnya menyebabkan keluarga Chen hancur. Di kehidupan ini, kakak pasti tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku. Kakak, yang terluka adalah Junse. Mengapa kamu peduli pada Cempingan? Pingan, kamu yang memukulnya. Ya. Mereka semua melihatnya. Aku yang memukulnya. Cepat ucapkan kalimat itu. Cepat. Hei, kamu. Sudah cukup. Apa kalian ingin memutuskan hubungan dengan Pingan lagi? Aduh, itu kakak. Jangan bicara dulu. Hei. Apa yang tadi belum kamu selesaikan? Apa ya? Ulangi sekali lagi. Wan King, lihatlah, inilah adikmu sekarang. Di matanya, ada kami para orang tua ini. Ayah ibu, Pingan adalah anak kandung kalian. Lagi pula, dia baru saja berusia 18 tahun. Kalian mau dia pergi kemana? Kakak, Ayah, Sudah cukup. Cempingan, aku kasih tahu. Ah, Melihat Wan King memohon untukmu, kali ini aku akan memaafkanmu. Kalau ada lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pergi. bisakah sekarang jangan biarkan aku pergi? Pingan. Sudah tidak apa-apa. Kakak datang terlambat. Adik, di kehidupan ini, aku pasti tidak membiarkanmu meninggalkan keluarga Chen lagi. Tiba-tiba. Tidak terlalu ingin meninggalkan rumah ini. Tidak bisa. Aku pasti tidak bisa tergoda oleh hal-hal kecil ini. Mengganggu rencana besarku untuk naik tingkat. Pingan, kamu nanti akan bersekolah di universitas yang sama dengan terbaik di Jiangchen. Keluarga Chen tidak akan memperlakukanmu buruk lagi. Ternyata keluar dari penderitaan ini. Bukan hal yang mudah. Master ini harus mencari cara lain. Gedung di dunia ini. Sungguh megah. Tidak kalah dengan kediaman di dunia kultivasi. Sungguh ramai. Kendaraan ini kenapa tidak berbicara? Mungkinkah ini yang bisa berjalan ribuan mil sehari? Tidak perlu dijinakkan. Namanya apa ya? Aku juga ingin. Apa yang kamu lakukan, Cempingan? jangan berpura-pura bodoh di sini. Kakak kedua, Kakak belum pernah naik.
Mobil mewah yang bisa hanya dalam 28 dan ingin menunjukkan pada teman-teman. 1. Mau bersikap sombong ya? Orang sampah seperti ini, dia tidak pantas duduk bersama kita. Junse, tenang saja. Jika ada apa-apa di sekolah nanti, beritahu kakak ya. Minggir. Adik keempat kalian. Pingan kalau nggak ke sekolah sekarang. Akan terlambat untuk mendaftar. Kalau nggak dikasih ya sudah. Aku punya cara sendiri. HMPH. Pingan. Sudah jam berapa sekarang? Masih ada waktu juga baca buku macam ini. Sekarang lagi jam sibuk kerja. Bisa dapat taksi baru aneh. Otakmu pasti kemasukan air. Ayo pergi. Ini barang bagus. Lagi ngapain? Ini Kak. Aku bawakan satu untukmu. Perangkat otomatis canggih tanpa awak. Ayo pergi. Chen Pingan, ini baru permulaan. Sudah menyinggungku. Nanti akan kubuat kau menderita. Sialan. Tungganganmu ini juga nggak begitu bagus ya. Kamu. Kau. Chen Pingan cari mati ya? Chen Pingan, jangan terlalu senang. Lihat aku nanti mainin kamu di sekolah. Pingan. Setelah sampai di sekolah belajarlah yang baik. Selesaikan studimu dengan serius. Mengerti tidak? Aku tahu. Ini dia sekolahnya. Gadis-gadis ini. Ternyata cukup imut. Junse, kakak dua dulu akan membantumu mengurus pendaftaran sekolah. Terima kasih kakak. Ya? Pingan. Aku juga pergi. Ya. Kendaraan ini keren banget. Wow, lihat cepat. Itu putri tunggal keluarga Jiang. Katanya keluarga Jiang sangat kaya. Hari ini akhirnya bisa melihatnya langsung. Girl. Ini. Itu rekaman kamera keamanan. Di dekat tempat kita memotret diam-diam. Mengapa masih mengeluarkannya? Takut orang tidak tahu. Kalau kita yang memotret diam-diam. Apa yang sudah kusuruh kamu lakukan? Sudah diatur bagaimana? Jangan khawatir, Girl. Video mandi Jiang Guanrou. Semuanya ada di sini. Tinggal menunggu Chen Pingan masuk. Chen Pingan. Kamu tunggu saja. Dijadikan orang gila oleh seluruh sekolah. Chen Junse si brengsek. Ingin berbuat onar lagi. Aku ingin melihat apa yang dia rencanakan. Aku benar-benar berharap bisa rukun denganmu. Hari ini adalah upacara pembukaan sekolah kita. Sekolah Punya Perturan. Harus memakai seragam sekolah. Bawa dia ganti baju. Baik. Ayo pergi. Pergi. Ini tempat kamu ganti baju. Aduh. Anak baik. Ternyata menunggu saya di sini. Lihat saya tukar guling. Harta karun yang bagus ini, simpan saja di sini. Tempat suci ini tidak membedakan pria dan wanita. Berarti aku yang rugi dong. Aduh.
Ya ampun. Kamu cepat pergi. Nyalakan siaran sekolah. Ajak Siniwa, orang dat NK sini untuk melihat. Oke. Halo, nak ada apa? Mama, kakak mencuri video mandi para dan putri menjualnya. Ditemukan oleh putri keluarga kaya Jiang Wanrou. Cepat pulang. Apa tidak masuk akal? Bajingan, kenapa kamu mengintip? Kami mandi. Bukan. Tidak ada bedanya pria dan wanita kan. Si brengsek itu menipu aku. Saudara, aku lihat kepalamu. Pasti ada. Pil ajaib ini. Saat genting, bisa menyelamatkan nyawa. Ambil. Bagaimana kamu tahu? Ayahku sakit. Terserah bagaimana kamu tahu. Yang jelas kamu mengintip. Kami mandi, harus mati. Sungguh tidak tahu terima kasih. Kamu berhenti. Chen Pingan. Aku tidak menyangka kamu malah semakin menjadi. Kamu tidak hanya diam-diam. Masuk ke kamar mandi wanita. Kamu juga mencuri video para putri. Dan menjualnya. Kakak kedua, semua salahku. Kalau saja aku perhatikan baik-baik, itu tidak akan terjadi. Hal seperti ini, sangat luar biasa. Siswa baru sebenarnya melakukan hal seperti itu. Hei kalian, jangan menyemprotkan darah. Kapan saya? Video rahasia. Beraninya kau berdalih. Aku melihatmu. Keluar dari pemandian gadis. Ya. Dan aku juga melihat saudara. Diam-diam. Tersembunyi di saku. Bawa masuk. Pikiran Fana di sini sangat beracun. Dibandingkan dengan dunia abadi, racun tua yang menakutkan. Tidak banyak membiarkan. Jiang Dakian malu. Dia masih kecil, dibesarkan di panti asuhan. Tidak ada aturan pendidikan. Tidak apa-apa. Kakak kedua. Nona Jiang. Jika tangan kotor. Kalau begitu aku akan. Dua posisi pelajaran tentang aku ini. Saya tidak tahu. Kakak laki-laki. Simpan dia salah nanti. Beraninya kau bersembunyi. Kakak kedua. Saudaraku Perilyn kali mengejar. Saya. Aku tidak bisa mengajarinya. Benar saja dari panti asuhan. Killier, Rumal Komi Jones. Satu hati ingin membuatmu berubah ke arah yang baik. Kamu tidak tahu menyesal. Chen Pingan, kamu sekarang segera hapus video itu untukku. Kalau tidak keluarga Jiang akan memblokir keluarga Chen. Nona Jiang. Jangan marah dulu. Aku tahu. Kakakku biasanya memang sedikit ada kebiasaan mencuri kecil-kecilan. Tapi dia, seberani apapun, tidak berani mengambil gambar diam-diam Nona Jiang. Lagi pula ini bisa membunuh keluarga Chen. Si parasit ini mengambil gambar diam-diam Nona Jiang yang terpengaruh bukan hanya keluarga Chen. Lebih parah lagi merusak suasana sekolah kita. Harus ditangani dengan serius. Sungguh sial. Ketemu sama pria brengsek ini. Cepat tangkap dia. Benar, bahkan kakak kandung saja membencinya. Pasti bukan orang baik. Kemampuan mengadu domba. Memang jagoan. Kak, aku tahu. Kamu tidak sengaja. Kamu difitnah. Benar kan? Aku pasti bisa menemukan cara. Membuktikan kamu tidak bersalah. Oh, kamu sudah memikirkan apa? Pada saat seperti ini, seharusnya kau cari kesempatan untuk menggeledah tubuhku kan? Betul kan kak? Bagaimana kalau kau parkir? Semua orang menggeledah. Tubuhmu saja. Kau berlaku jujur, duduk dengan tegak. Selama tidak ditemukan. Bukti kau merekam diam-diam. Mereka juga tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu, kan? Selamat datang. Benar-benar keras kepala. Hari ini aku akan, atas nama Nona Jiang, di depan seluruh staf dan siswa sekolah ini, membongkar wajahmu yang keji. Siniwa orang lihatlah. Ini dia. Bukti dia merekam diam-diam Nona Jiang. Sedang mandi. Inilah rekaman CCTV di sekitar lokasi saat kami merekam diam-diam. Apa ini flash disk itu? Aduh. Kak, ini. Bagaimana bisa? Dulu kau mencuri pakaian dalam kakak kedua. Kau sudah pernah melakukan kesalahan serupa. Kupikir kau sudah berubah. Chen Pingan, apa kau masih punya alasan lain? Dulu kau mencuri pakaian dalam dan stalkingku. Sekarang kau bahkan merekam video pribadi Nona Jiang secara diam-diam. Muka keluarga Chen sudah habis karena ulahmu. Ya Tuhan. Bahkan berani mencuri pakaian dalam kakak sendiri. Sungguh menjijikkan. Kakak. Flash disk ini. Tidak. Nona Jiang. Aku tidak percaya. Isinya adalah rekaman kamu direkam diam-diam oleh kalau benar begitu. Kalau video kamu diposting ke internet, maka kesucianmu benar-benar akan hancur. Bernice Dia. Hari ini kalian keluarga Chen kalau tidak memberi penjelasan padaku. Aku pastikan kalian bakal menyesal. Tenang Nona Jiang yang terhormat. Atas perbuatan rendah seperti itu, kami pasti akan bertindak tegas meskipun itu keluarga sendiri. Junse,
Jangan lagi membela sampah manusia ini. Cempingan. Kamu tidak bermoral dan tak tahu menyesal. Aku Shen Wanbing bersampah kepada lanjut. Aku tidak punya adik sepertimu. Chen Junse, oh Chen Junse. Kamu benar-benar membantu keluarga Chen kami memutuskan hubungan keluarga pertama. Akhirnya memutus garis pertama. Hai PH, ngomong seenaknya saja. Saya Paul yang tahu kalian berdua apakah sedang berakting? Melindunginya. Berani tidak kamu memutar isi dari flash disk itu untuk diperlihatkan kepada semua orang? Betul tuh, putar dong. Agar bisa membuktikan bahwa kakakmu tidak bersalah. Putar dong. Kakak, kalau semua orang tidak percaya, maka aku akan. Sebentar, kakak She. Flash disk ini warnanya putih. Wajah. Apa putih hitam? Sekarang yang aku mau, Cempingan mati. Aku suruh kamu bikin emosi orang. Satu hal ini aja nggak bisa. Kamu pergi sana bukan? Kak, aku percaya sama kamu. Di dalam ini, pasti materi belajar kamu. Asal aku kasih lihat, isi di dalamnya. Siniwa orang pasty perkia. Kamu nggak bersalah. Lihat si bodoh ini, mainnya udah capek mau mati. Akhirnya sampai di sini. Aku saranin kamu jangan putar. Kalau enggak, nanti kamu nyesel. Nggak sempat. Kak, kamu tenang aja. Kita nggak rebut roti, rebut harga diri. Aku pasti nggak biarin kamu malu di depan sekolah. Oke. Gak usah banyak omong. Kalau mau malu, cepetan. Kalau di flash disk ini, beneran ada video rekaman. Hari ini, aku bikin kamu nggak punya keturunan. Cempingan. Kesalahan kamu itu. Nggak seharusnya balik rebut harta. Pa Yursen hari ini selesai. Semua milik keluarga Chen. Pasti jadi milikku. Semua buka mata. Lihat jelas. Isi video di flash disk ini. Kakakku pasti nggak bersalah. Junse, di saat ini, kenapa masih membela anak durhaka Cempingan itu? Ayah, keluarga Chen tidak boleh minum orang yang tidak jelas seperti ini. Dia sudah membuat seluruh keluarga menderita. Pastikan dia pergi dari rumah. Wah, tubuh perempuan ini luar biasa. Lihat. Aduh, Ibu. Kenapa suaranya seperti... Wah, ya ampun. Ini terlalu menggemparkan. Ini, aku. Sangat hebat. Kalau ini sampai diunggah ke internet, pasti bernilai banyak uang. ini. Jangan tayangkan. Ini tidak mungkin. Rekaman dari kamera pengawas, bukan di tangan saya sendiri. Aduh. Itu. USB ini. Rusak. Wah. Rusak. Atau ada orang yang merasa bersalah. Aku merasa bersalah. Aku hanya tidak ingin kamu mempermalukan keluarga Chen. Aku. Barusan sepertinya. Mendengar suara Junze. Ya benar. Jones kami hanya ingin membantu mengungkap serigala berbulu domba. Kenapa kamu mencurigainya? Nona Zhang, kamu juga sudah melihat. Ini benar-benar Cempingan yang memotret kamu mandi. Cempingan, kamu masih belum cepat-cepat berlutut untuk meminta maaf kepada Nona Jiang. Tapi, saya belum melihat wajahnya dengan jelas. Bagaimana bisa tidak melihat dengan jelas? Kamu. Lihat pakaian ini. Lihat lagi celana ini. Gerak-geriknya. Manakah yang bukan dia? Bayangan Cempingan. Ada sedikit kemiripan. Aduh. Pakaiannya ini juga sama dengan saya. Persis sama. Saya. Kakak, kamu lagi-lagi ingin menyuruh saya. Menuduh. Kalau begitu berani tidak kamu tunjukkan kepada semua orang apa yang ada di sakumu. Cempingan kamu sudah cukup. Junse dia jujur dan baik hati. Tidak seperti kamu, nakal dan tidak terkendali. Mata buta hati juga buta. Kamu sudah cukup Cempingan. Saya tidak peduli. Hari ini Yang, siapa di antara kalian bersaudara Chen? Baru saja masuk ke kamar mandi wanita untuk mengintip. Itu kamu Cempingan. Benar kan? Masih ada apa lagi yang bisa dikatakan? Kamu juga melihat saya tidak memakai celana. Tidak baik Nona. Kondisi ayah Jiang semakin parah. Bagaimana bisa begini? Saudari, saya lihat di atas kepalamu ada aura negatif. Pasti ada bencana berdarah di rumahmu. Benar-benar dia yang mengatakan itu. Mungkinkah? Kalian tunggu saja. Saya akan menyelidiki ini. Saya pasti akan memblokir kalian keluarga Chen. Hei Nona Jiang. Jangan begitu. Jangan. Kak, sampai sekarang, kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu. Terus bertindak semaumu. Urusanmu apa? Kamu. Kak, aku tahu. Kamu masih marah padaku. Menganggap aku tidak seharusnya memperlihatkan videomu di depan umum. Tapi kalau aku tidak melakukannya, keluarga Chen kira akan hancur. Benar-benar menjijikan. Jangan berakting lagi. Junse, Pingan. Anak-anak keluarga Chen kita, semuanya lemah lembut dan sopan. Kenapa bisa ada kamu, anak durhaka seperti ini?
Junse, kamu baik-baik saja. Kakak, aku hanya ingin menasihati kakak untuk pergi ke keluarga Jiang, meminta maaf, mengakui kesalahan. Tapi tidak menyangka dia. Chen Pingan, kamu bukan hanya sampah, tapi juga bencana. Dari sekarang, aku tidak punya adik seperti kamu. Keluarga Chen kita juga tidak punya orang seperti kamu. Yang kedua, akting yang sangat buruk. Hanya bisa menipu kalian. Orang bodoh seperti kalian yang akan tertipu. Kamu, kalau saja kamu punya sedikit saja kebaikan seperti adikmu. Semua tenang dulu. Pingan bukan orang seperti itu. Kakak, kamu salah minum obat ya? Kenapa belakangan ini selalu membelanya? Kakak membuat marah keluarga Jiang. Sepertinya Nyonya Jiang tidak akan membiarkan kita begitu saja. Ini semua salahku. Kalau saja tadi, aku bisa meminta maaf untuk kakak. Hal seperti ini tidak akan terjadi. Ayah ibu, bagaimana kalau kalian mengirimku ke keluarga Jiang untuk menggantikan kakak dan mengakui kesalahan ini? Lagi pula, kakaklah anak kandung kalian. Aku tetap orang luar. Trik ini selalu berhasil. Asakan aku berpura-pura. Mereka akan memenjarakan dan menyayangiku. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Junse, kamu ngomong apa sih? Ini bukan salahmu. Ayo. Kalau harus pergi, dia yang harus pergi. Chen Pingan, sekarang aku perintahkan kamu untuk berlutut dan minta maaf pada Junse. Lalu, pergi ke depan pintu keluarga Jiang untuk bersujud dan menerima hukuman. Kalau tidak, hukum keluarga yang menanti. Ayah, Aku bahkan tidak menyentuhnya. Dia yang sengaja menabrakku. Kamu anak durhaka. Sampai sekarang masih keras kepala. Masa Junse bisa memukul dirinya sendiri? Kamu ini selalu berbohong. Kalian yakin ini aku yang memukul? Kalau aku yang memukul. Kalau kamu yang memukul gimana? Kalau aku yang memukul. Seperti ini. halo. Saya datang untuk mengambil obat. Mama, Chen Pingan dia selalu tidak bisa diubah. Berapa kali dia menyakiti Junse? Kalau kali ini dia tidak diusir, keluarga Chen mungkin tidak akan pernah tenang. Obatmu. Semakin banyak ikatan keluarga yang putus. Kekuatan sihirku semakin lemah. Semua putus saat aku naik ke langit. Mungkin tidak berbeda dengan orang biasa. Hei. Kamu menghina putri keluarga Jiang. Belum selesai. Sekarang kamu ingin membunuh Junse. Hingga mati. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Dia sendiri yang cari masalah. Apa hubungannya dengan aku? Benar-benar anak durhaka. Sejak dia kembali ke keluarga Chen 5 tahun lalu, berapa banyak perhatian Junse yang dia curi. Kali ini, tidak bisa dibiarkan lagi. Aduh. Sudahlah kakak. Mengambil foto diam-diam saat adik Jiang mandi. Membuatku seperti keledai. Mungkin ini hanya impulsif kakak. Berikan dia satu kesempatan lagi. Lihat kamu. Kamu melukai Junse sampai seperti apa? Dia masih membela kamu. Kamu sebagai kakak, tidak merasa bersalah sama sekali. Bersalah. Dia ini sangat licik. Hampir menyamai Longjing berusia 1000 tahunku. Kamu masih berani membantah. Junse, orang seperti dia, seharusnya mencari sampah di luar. Hidup tanpa tujuan. Chen Pingan, aku tidak punya adik yang tidak tahu berterima kasih seperti adik kamu. Yang kejam dan tidak berperasaan. Aku sekarang akan memutuskan hubungan persaudaraan denganmu. Kamu cepat-cepat pergi dari keluarga Chen. Tongkat ketiga. Sekarang, masih berpura-pura lemah. Sejak lahir kamu sudah jadi sumber masalah. Selain memfitnah adikmu, kamu bisa apa lagi? Apalagi? Ibu. Kalian ini ngapain sih? Pingan itu difitnah. Aku sudah lihat videonya. Rekamannya 2 hari yang lalu. Pingan baru sampai di sekolah hari ini. Masa bisa dia? Bisa nggak sih kalian? Jangan asal tuduh. Masa ia Pingan yang bikin? Bukan dia yang merekam. Jangan-jangan kita salah tuduh dia. Jangan dengar omong kosong kakak perempuan itu. Kalau mau usir aku buruan aja. Masa ya kalian gak tega? Lian Chuan. Apa? Kamu berani panggil namaku? Ayah? Ayah kamu baik-baik aja kan? Kakak,
Ayah cuma lagi panik. Masa kamu tega? Neuroman mukanya. Kamu berani melawan. Wan Bing. Sekarang bawa kakak perempuanmu. Ambil catatan medis Junse. Tanpa izin kami. Jangan masuk. Ayah, kamu harus percaya. Pingan benar-benar bukan orang seperti itu. Kakak perempuan, jangan urus dia lagi. Pergi. Aku suruh kau melawan. Aku suruh kau memukul orang. Aku suruh kau keras kepala. Pergi. Sekarang juga pergi. Seumur hidup, jangan pernah kembali ke keluarga Chen. Kebetulan. Tempat sialan ini. Aku tidak ingin tinggal 1 menit pun. Aku pergi sekarang. Baik. Sekarang kau sudah kuat. Sekarang juga pergi. Mulai sekarang, aku anggap kau bukan anakku lagi. Sekarang aku memutuskan hubungan persaudaraan. Aku tidak punya adik seperti kau. Aku Chen Wanbing. Bersumpah di hadapan langit. Aku tidak punya adik seperti kau. Aku anggap kau bukan anakku lagi. Seumur hidup, jangan pernah kembali ke keluarga Chen. 100 tahun latihan untuk naik ke langit. Worth it. Akhirnya awan petir datang menjemputku. Keluar dari keluarga Chen, kau bahkan tidak lebih baik dari anjing. Aku ingin melihat kau bisa bertahan berapa hari di luar. Nanti, meskipun kau makan sampah di luar, atau berlutut memohon di depan pintu keluarga Chen, kami bahkan tidak akan melirik. Cewek percaya diri itu berisik sekali. Aneh, mengapa awan petir belum datang menjemputku? Kau menghina aku. Ayah, kami para orang tua. Chen Pingan, aku sangat kecewa padamu. Mulai sekarang, kau bukan lagi anak keluarga Chen. Nei Mama, aku akan menghapus namamu sepenuhnya dari silsilah keluarga. Ayo kita pergi. Tidak bisa. Bagaimanapun juga, anak inilah yang sebenarnya anak kandung. Untuk mencegah masalah di masa depan, aku harus mencabut sampai ke akarnya. Kamu ngapain? Mas, kamu sudah ingin pergi. Aku juga tidak bisa memaksamu untuk tinggal. Tapi, agar orang tua kita memutuskan hubungan denganmu, aku sudah berusaha keras. Beberapa hari ini, bukan pura-pura pingsan. Ia jatuh dari tangga. Bahkan hari ini, aku memberikan dosis besar. Sengaja merancang. Agar kamu melihat Putri Jiang mandi. Tidak disangka, hampir saja kamu membongkar semuanya. Bukan, Junse, kenapa dia melakukan ini? Selama ini, apakah kasih sayang kita kurang? Kenapa dia main-main seperti ini? Untungnya mulai sekarang, aku tidak perlu lagi berpura-pura. Ah, sayang, kenapa kamu juga tidak percaya pada anak kita sendiri? Ah, Junse, tidak mungkin dia seperti itu. Benar? Junse itu sejak kecil. Aku yang melihatnya tumbuh besar. Tidak mungkin. Mama, dokter bilang Junse sudah tidak apa-apa. Pingan mana? Kalian tidak melakukan apa-apa padanya kan? Ah, kakak. Pingan baru saja memutuskan hubungan dengan kita semua. Apa? Ayah. Dulu saat ayah susah tidur dan sakit kepala, Pingan yang duduk di samping tempat tidurmu, memijat pelipismu sampai pagi. Ibu. Dan kamu juga, saat rumah kita kebakaran dulu, Pingan juga, tanpa peduli asap yang menyengat dan api yang membakar, berjuang mati-matian menyelamatkan kalian dari reruntuhan. Sekarang kalian dengan mudahnya mengusirnya. Apakah hati kalian sudah dimakan anjing? Apakah hati kalian sudah dimakan anjing? Kakak, melihat keluargamu, semua membelaku, dan tidak mempercayaimu. Hatimu pasti tidak enak ya. Kamu juga tidak perlu kesal padaku. Tidak menyangka kamu cukup tahu diri, bahkan mengajukan diri, untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Chen. Tapi, ini masih jauh dari cukup. Kamu masih mau apa? Aku ingin kamu benar-benar menghilang. Tidak menyangka sampai akhir. Semua usahaku sia-sia. Tidak sempat menunggu Jie Fei naik tingkat. Harus mati karena kamu, si gadis licik ini.
mengapa nasibmu begitu baik? Kamu seharusnya sudah mati. Keluarga Chen hanya bisa menjadi milikku. Ah, Ayah, ibu, bro, dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Aku nggak bisa nahan. Apa-apa. Cepetan. Pingan. Kakak, Mama, kalian ngapain? Jangan-jangan kalian mau ikut lompat juga. Pingan. Ini kakak. Maafin aku. Kakak minta maaf. Kakak, ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku cuma mau nakutin dia aja. Aku nggak nyangka dia bakal kayak gini. Suami, kita yang salah. Pingan dia masih anak-anak. Pingan-pingan. Anakku. Chen Pingan. Kita nggak bakal ketemu lagi. surga nggak menciptakan aku Chen Pingan. Dunia akan gelap selamanya. Hanya kamu yang aku sakiti. Masih ada hubungan dengan kakak. Pulang. Surga kamu makan. Oleh deh. Gak boleh main kayak gini. Pingan. Barusan terbang ya? Mama, ini sesuai sains nggak? Barusan beneran ya? Aku nggak tahu. Pingan. Kamu manusia atau hantu? Piuken. Kan kamu udah lompat. Gimana? Kok bisa naik lagi? Mulai dari sekarang ayah ibu. Kalian tidak boleh menjauh dari Pingan. Hubungan. Kalian akan membunuhnya. Yang membunuhku adalah kamu. Junze. Pingan baru saja bilang kamu telah mengkhianatinya. Benarkan kamu yang mendorongnya jatuh dari lantai? Aku hanya bilang ke kakak. Kita ini satu keluarga. Asal kakak mau mengakui kesalahan. Pasti tidak apa-apa. Tapi aku tidak menyangka. Emosi kakak. Dia bisa begitu meledak. Dia malah. Maksudmu. Pingan memfitnahmu. Aduh. Tapi kamu baru saja bilang. Tentang membahai akan pinggan. Itu bagaimana? Apa? Jangkin mira kedengka. Ucapan aku. Chin Jones, aku yang selalu membela kamu. Ternyata kamu yang mengajak Pingan ke kamar mandi. Kamu sangat mengecewakanku. Junse, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu tega menyakiti Pingan? Cepat ceritakan ke kakak kedua. Ayah. Ibu. Alasan aku melakukan ini. Ada alasannya. Aku bersampah. Aku hanya bilang. Ingin memanfaatkan kesempatan ini. Agar kakak lebih dekat dengan cewek. Tapi aku tidak menyangka. Dia malah memata-matai Nona Jiang yang sedang mandi. Hingga menyinggung keluarga Jiang. Maafkan aku ya. Mama, kakak, aku tahu. Kalian biasanya paling sayang sama aku. Abang, Lajapila, Barasan, hal kamu mendorongku jatuh. Aku nggak akan ngomongin lagi deh. Aku mohon kamu, ngomong baik-baik sama ayah ibu. Biar mereka maafin aku dong. Teh-tehan. Apa ini dari tong sampah? Lahir lagi ya? Kalau nggak, aku juga bakal berlutut. Sudahlah, lain kali. Nggak gini lagi ya. Sudahlah, kalau kalian berdua sama-sama salah. Dua kejadian ini, anggap saja saling melunasi. Junze nggak apa-apa. Kamu juga bermaksud baik. Aku yakin Pingan bakal ngerti kamu. Sudahlah, Junze. Ada satu hal yang benar. Kita ini satu keluarga. Bagaimanapun ributnya, nggak boleh sembarangan. Usir Pingan keluar rumah. Pingan jangan khawatir. Ada kakak di sini. Kamu pasti nggak punya rumah. Ah, Masalah keluarga Jiang, aku akan cari jalan keluarnya. Untuk sementara, nggak akan menuntutmu. kalian ini kayak rumput ilalangnya. Katanya putus hubungan. Ganti muka lebih cepat dari sulap. Kamu bilang apa? Anakku, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa yang kita dengar tadi?
Suara hati Cempingan. Pingan, kamu bilang siapa yang kayak rumput ilalang? Kita baik hati. Nggak mengusir kamu. Dari rumah aja udah lumayan. Malah kamu tambah parah. Bilang kita nggak jujur. Kamu masih punya hati nggak sih? Aku ngomong apa sih? Kenapa kalian heboh banget? Kamu, Bu, jangan langsung merasa tersindir dulu. Pingan juga nggak ngomong yang keterlaluan. Yang penting sekarang selesaikan dulu urusan keluarga Jiang. Ayo kita pulang dulu. Hei, utang plus bunganya total 5 juta. Kapan kamu mau bayar? Parabals, jangan merah. Kasih aku waktu 3 hari lagi. 3 hari lagi. Aku janji akan melunasi utangku. Semuanya. 3 hari ya. Aku kasih kamu 3 hari. Kalau sampai saat itu, masih nggak bisa bayar. Jangan salahkan aku. Kalau sampai bikin kamu cacat. Dengar nggak? Ayo. Di kantor ayahku. Aku udah jual semua yang bisa dijual. Mau cari uang segitu banyak dari mana? Pak Feng. Saya Chen Junse dari grup Chen. Saya dengar Anda terus mengejar kakak perempuan saya Shenwang. Saya punya cara untuk membuatnya menikah denganmu. Tapi, Anda harus memberi saya 5 juta. Baik. Saya tidak membuatnya mati terjatuh saja sudah cukup. Sikap keluarga terhadapnya sepertinya juga menjadi lebih baik. Sudahlah, tunggu Fang muda melamar. Setelah melunasi hutang, baru cari dia untuk menghitung. Kakak, kamu juga. Meskipun melakukan kesalahan, tidak boleh mencari jalan pintas sendiri. Kamu membuat keluarga sangat khawatir. Jangan lagi melakukan hal seperti ini lagi. Apa hubungannya denganmu? Kamu, Saya pikir si teh hijau ini ada kemampuan apa? Ternyata menggunakan banyak cara. Tidak bisa membuat keluarga Chen mengusir saya. Apa gunanya kamu? apakah saya akhir-akhir ini bekerja terlalu lelah? Mendengar halusinasi. Mari saya hitung. Memfitnah saya mencuri celana dalam dan stoking kakak kedua. Mengambil foto Jiang Putri mandi. Menjatuhkannya. Sekarang membawa seorang berasal dari keluarga Fang. Membuat masalah apa lagi? Dan sedang dalam perjalanan. Istri. Kalian 4 bersaudara datang. Kalian semua mendengarkan. Aduh, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana saya bisa mendengar pikirannya? Kalian juga bisa mendengar. aduh. Jadi apa yang dikatakan Pingan? Itu artinya apa? Apa maksudnya menjelekkan dia? Mencuri celana dalam, memotret diam-diam. Dan apa itu tentang si Fang? Maksud Pingan mungkin Junze sudah melakukan banyak hal yang menjelekkan dia. Kalau soal si Fang ini, jangan-jangan itu anak keluarga Fang, Fang Xiuming. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Junse, dia bisa melakukan hal buruk seperti itu. Aku setuju. Tapi urusan keluarga Jiang, kita memang harus cari cara. Kalau tidak keluarga Chen kita. Yah, ada yang mengetuk pintu. Aku buka pintu. Benar-benar ada yang datang. Minggir. Benar itu Fang Xiuming. Fang Shao, kenapa kamu datang? Maaf tidak menyambut. Cepat duduk, cepat duduk. Ayo, ayo. Minggir, minggir. Fang Shao. Cepat duduk, cepat duduk. King lama tidak bertemu. Jangan-jangan Fang Zong benar-benar dipanggil oleh Junse. Tidak mungkin ini kan Fang Shao. SST. King, aku dengar keluarga Chen membuat marah keluarga Jiang. Keluarga Fang. Di Jiangcheng juga termasuk keluarga terpandang. Kita ini sudah lama berhubungan. Aku benar-benar tidak tega melihat keluarga Chen hancur begitu saja. Fang Xiao maksudmu? Asalkan kalian menikah, keluarga Fang dan Chen bersatu. Keluarga Jiang pasti tidak berani berbuat apa-apa pada kalian. Menikah. Benar, aku memang selalu memiliki perasaan cinta pada King. Hanya saja sebelumnya, mungkin karena urusan pekerjaan, membuat King mengabaikan perasaan cintaku padanya. King, jika kamu mau, besok kita bertunangan. Ini memang cara tercepat untuk membantu keluarga Chen mengatasi kesulitan saat ini. Nak, lihatlah. Fang Shao ini tampan, sukses dalam karir.
Bagaimana kalau kita pertimbangkan? Tidak boleh. Ayah, jangan biarkan kakak perempuan kita mengorbankan dirinya untuk kebahagiaannya. Kalau tidak, kalau tidak biar aku saja yang dikorbankan. Katanya kakak laki-laki, kita memvideokan Putri saat mandi. Semua ini adalah rencanaku. Mohon pada Tai Panjang. Maafkan keluarga Chen kami. Junse, Ayah ibu anakmu tidak berbakti. Di kehidupan selanjutnya, anakmu akan bekerja keras untuk membalas budi kalian. Kamu ini licik sekali. Bisa acting seperti itu. Padahal kamu tahu Fang Xiao sudah punya cewek lain, menikahi kakak hanya untuk menguasai keluarga Chen. Dan menjadikan kakak perempuan kita sebagai alat transaksi. cewek apa? Menguasai keluarga Chen apa? Kenapa kalian melihatku? Kamu ngomong apa? Aku tidak ngomong apa-apa. Jangan-jangan. Cempingan. Kalau bukan kamu yang bikin masalah segini banyak, kakak gak perlu ngorbanin diri. You ain't nyelamatin keluarga Chen. Betul, emang kamu si pembawa sial. Keluarga Chen baru bisa kayak gini sekarang. Semua ini gara-gara kamu. Kakak pasti tahu. Kalau tahu bakal kayak gini, dia pasti gak bakal ngelakuin hal kayak gini. Betul kan, Kak? Betul. Betul apaan? Dari dulu kamu aja yang bikin ribet. Bantu malah bikin tambah kacau. Udah sana pergi. Chen Pinggan, sudah begini, malah ngomong ngawur. Aku ngomong ngawur apaan? Kalau kamu bisa setengah ngertinya Junse, setengah ngertinya Junse, keluarga Chen gak bakal sampai terjepit kayak gini. Aku gak tahan lihat. Pria ini berhasil. Kali ini apapun yang terjadi, aku gak bakal biarin kakak nikah sama si Fang ini. Kakak, Cempingan ini, kelakuannya bejat peduli sama sekali. Sama hijab mati kita. Menurut aku, langsung aja serahkan ke keluarga Jiang. Sudah. Jangan pada ribut. Kalau gak gabung sama keluarga Fang, keluarga Jiang pasti gak bakal lepasin pinggan. Walaupun Fang Xiuming emang ada niat jahat. Tapi ini cara terbaik buat sekarang. Aku gak bakal biarin keluarga Chen hancur berantakan. Sudah. Semua orang jangan salahkan pinggan lagi. Fang Xiao. Aku setuju untuk menikahimu. Tuan Fang, selamat ya, sama-sama selamat. Ayah, tenang saja, kali ini keluarga Chen, aku pasti akan dapatkan. Hahaha ya. Wah Tuan Fang. Haha lama tidak bertemu. Ayo silakan masuk. Silakan masuk dan nikmati. Ya bagus. Sudah sampai tahap terakhir. Setelah hari ini, aku akan benar-benar menguasai Rob Chen. Ah, tenang saja 5 juta itu. Tidak akan ketinggalan. Hehehe. Baik Tuan Fang. Tenang saja saya akan selalu mengikuti perintahmu. Hei ngomong-ngomong. Panggil sekretaris Ao ke ruang kerjaku. Ada beberapa hal yang perlu kuberitahu. Baik. Paman Fang silakan minum teh. Ya bagus hahaha. Xiuming ini benar-benar. Sudah jam segini. Dia pergi kemana? Mau pergi kemana lagi? Pasti sedang bersembunyi di ruang kerja. Bercengkrama dengan si perempuan jalan itu. Sepertinya sebentar lagi. Kakak dengar dulu, Pinggan ikut aku. Ah kita juga pergi. Tunggu aku. Kita juga pergi. Pergi-pergi. Apa yang terjadi ini? Ada minat untuk bertransaksi. Kakak, Kenapa baru datang? hari-hari ini pasti sangat menyakitkan ya. Kamu pernah bilang, sebelum menikah dengan wanita itu, Chen Wanqing, kamu akan memberikan kompensasi terbaik untukku. Mr. Fang, apa kamu puas sekarang? Belum cukup. Aku ingin lebih dalam. Lebih dalam. Anakku, jangan dengarkan omongan Chen Pinggan.
Itu tidak mungkin. Mr. Fang yang tampan ini pasti sedang sibuk dengan urusan perusahaan. Wan Bing Wan Yu Wan Jie, kenapa kalian ikut-ikutan bikin ribut? Ayah ibu cepatlah. Aku tidak sabar ingin tahu. Apa yang dikatakan Cempingan? Benar atau tidak? Aku juga ingin tahu. Seru. Tampaknya kami datang tepat waktu. Topi di kepala kakak tidak terlalu hijau. Ternyata apa yang dikatakan Cempingan benar. Keluarga Fang yang terhormat. Diam-diam main serong dengan sekretaris. Sangat seru. Mr. Fang, kakakku adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Menikah denganmu masih kurang puas. Aku akan memukul kalian. Mr. Fang. Sekretaris ini bisa melakukan hal kejam seperti ini padamu yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan berani mengikatmu. Ya benar. Semua ini Aoyue. Dia ingin bersamaku. Aku menolak mati-matian. Tidak disangka dia malah Mengikatku. King. Dengarkan aku. Ketulusanku padamu. Seperti matahari tidak ada sedikit pun kebohongan. Wah. Masih main-main. Serius. Sumpah demi langit. Kalau apa yang aku katakan tadi ada sedikit pun kebohongan, aku rela disambar petir dan mati mengenaskan. King, masalah ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Bukan kamu. Kalau aku lalu kenapa? Aku memang ingin mengendalikan Chen Wan King. Untuk mengendalikan seluruh grup Chen. Bagaimana? Aku dan Yue memang punya perasaan. Urusanmu apa? Aku kasih tahu. Kamu cuma wanita cantik yang akan aku manfaatkan. Lalu aku buang. Kamu. Ya. Dia sudah hamil. Anakku. Dia cintaku sejati. Benar Feng Ge adalah cintaku sejati. Anak dalam perutku adalah bukti cinta kita. Aduh, Kamu baik-baik saja. batuk-batuk kok petir nyamperin aku juga. Feng Ge adalah cintaku. Aduh. Kamu nggak bisa. Nggak sampai 3 menit. Mau bikin aku hamil. Kamu nggak sebanding sama dia. Cinta itu cahaya hijau yang bikin kamu panik. Bukan anakku. Lalu kenapa kamu minta uang terus? Kamu bilang, siapa yang punya? Aduh, penting siapa yang punya. Aku nggak bisa sama si tua bangka. Sama-sama dengan si anak muda. Memiliki cinta. Wah Feng Ge. Maaf. Aku tidak sengaja. Tolong maafkan aku. Pergi kau. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau berani memukulku. Kau pikir aku ingin melihatmu. Kalau bukan karena uangmu. Kau pikir aku mau ikut kamu. Anak durhaka. Aku akan memukulmu. Sialan. Wah, penipu akan ditipu juga. Pantas saja. King. Dengarkan aku. Aku salah. Bagaimana kalau kita berdua tetap menikah seperti biasa? Kau di atas aku di bawah. Kau di bawah aku di atas aku tidak masalah. Aku tidak keberatan. Asal kita berdua bisa punya anak. Aku akan memukulmu. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Chen Junse. Besok adalah hari terakhir. Kalau kau belum melunasi 5 juta ini, jangan salahkan kami kalau kejam. Sial si Fang Shao ini tidak bisa diandalkan. Tidak bisa. Aku harus cepat cari cara lain. Kalau tidak yang sial akan jadi aku.
Asal aku bisa membuat remnya rusak, mereka pasti tidak akan bisa kembali dengan selamat. Nanti, aku bisa mewarisi keluarga Chen sendirian. Wah, ternyata si Fang Xiao ini. Dia benar-benar bukan orang baik. Junze, mana dia? Kok tiba-tiba hilang? Ini si alat gaib tingkat tinggi. Jangan-jangan dia ada urusan duluan pulang. Wahana roda angin dan api. Jangan-jangan mereka nggak naik mobil. Aku juga nggak pakai tenaga banyak. Chen Pingan, maaf ya. Aku nggak tahu kalau kalian punya besinya selemah ini. Terus sekarang gimana dong? Mending kita naik taksi aja pulang. Kali ini harusnya udah benar. Plat nomor Jiang A3L6 buruan jalan, buruan jalan. Buruan jalan. SI Feng Ziming ITU. Anak kecil doang. Untung kakak nggak nikah sama dia. Benar juga. Kakak jangan marah-marah lagi ya. Mobilnya jangan ngebut banget dong. Ayah ibu masih di mobil. Bukan aku yang mau ngebut, cuma mobilnya kayaknya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba remnya nggak berfungsi. Apa? Remnya nggak berfungsi. Jaga jarak. Remnya nggak berfungsi. Jaga jarak. Wah, alat gaib ini sampai punya roh. Benar-benar barang langka. Haha. Cempingan kamu kenapa sih? Sebentar lagi nabrak. Mau nabrak nih. Cepetan minggir. Remnya nggak berfungsi. Minggir dong. Cepetan lindungi kepala. Angin besar petir sapu 6 negara. Ikuti perintahku terbang. Terbang, terbang, terbanglah. Mobil ini tadi. Terbang ya? Mama, anakmu ini aneh banget. Kamu tahu nggak? Pasti halusinasi. Gue cuma tunjukin sedikit skill, udah bikin kalian heboh aja. Makan pil aja biar tenang. Makan satu semua penyakit hilang. Kalau perlu bisa nyawa balik lagi. Cuma tunjukin sedikit aja udah gini. Kalau lo serius, bumi bisa hancur nih. Sial. Mereka semua baik-baik aja. Mama papa kenapa sih? Junze, barusan remnya rusak. Kali ini, untung ada Pingan. Nyawa kita semua diselamatin. Kalau nggak kita semua, udah ketemu Yan Luo Wang. Iya, sama si Fang Xiuming. Kalau nggak ada Pingan yang ungkap, tipu maslahatnya, kita udah kebohongan dia. Pingan, untung ada lo. Keluarga kita bisa selamat. Sial. Sekarang sini orang. Nganggep dia pahlawan. Gimana nih? Junze, luka lo belum sembuh. Nih pil dari Pingan, lo makan aja. Pil apa lagi? Gue rasa dia mau ngeracunin gue. Lo tahu nggak suami lo? Sakit parah. Karena di luar, main sama cewek lain. Benar juga. Gue bisa bantu lo minta keadilan. Tapi setelah beres, lo bagi setengah uang kompensasinya. Kak, sekarang kita nggak ada dukungan dari keluarga Fang. Masalah yang abang bikin sama keluarga Jiang. Apa ini cuma perasaan gue? Kok kayaknya
Junze sedang memprovokasi hubungan Pingan dan kita. Apa? Ada yang buat masalah di studio yoga. Aku segera ke sana. Wah, belum selesai satu masalah. Sudah muncul masalah lain. Si wanita licik ini langsung menipu uang kakak kedua. Seberapa bodohnya, sampai begitu percaya padanya. Apa maksud cempingan ini? Apa maksudnya? Ada yang buat masalah di studio yoga. Aku pergi lihat. Hati-hati, Pingan. Kamu ikut aku. Kakak kedua aku juga ikut. Bahkan punya 8 anak. Orang jahat seperti ini masih bisa hidup bebas. Ya Tuhan, ini masih bisa hidup tenang. Kakak kedua ini emosinya meledak. Jadi selingkuhan dan punya anak. Bahkan 8. Diam. Kamu itu si wanita jalang. Ternyata wajahnya seperti rubah. Pantas bisa menipu adikku. Belikan asuransi besar. Pantas bisa membujuknya. Setiap hari ke studio yogamu. Nyonya, tempat kita ini resmi. CEO Sang selalu berkonsumsi dengan resmi. Konsumsi? Sejak sebulan lalu, aku sudah cek rekeningnya. Banyak dana mengalir ke perusahaan asuransi yang sama. Dan bahkan beli villa di pinggiran kota. Aku menyuruh orang menyelidiki. Tebak apa yang terjadi? Di dalamnya ternyata ada 8 anak. Kakak kedua ini memang. Hal begini saja tidak bisa disembunyikan. Keponakan kecil kenapa juga tidak dibawa ketemu orang tua. Sekarang malah sampai dicari-cari. Kamu ngomong apa sih? Suamiku kamu gimana? Benar-benar mati. Wanita ini kelihatannya cantik. Tidak disangka hatinya begitu hitam. Keluarga Chen ini bukan cuma cari uang, tapi juga membunuh. Terhadap seorang kakek, bisa sampai melakukan perbuatan seperti ini. Kamu ini si perempuan jalang. Membunuh suamiku. Kamu ganti nyawa suamiku. Aku dan bos Zhang bersih-bersih saja. Kejujuran ada di hati orang. Kamu, tidak ada untungnya buat siapa-siapa. Kakak kedua ini seleranya juga payah. Dengan kakek yang hampir masuk liang kubur, bisa ada apa sih masa depannya? Chen Pingan bagaimanapun juga. Aku tetap kakak keduamu. Aku tipe orang seperti itu. Kakak kedua. Ada sedikit kebiasaan kecil yang aneh. Aku ngerti. Kalau kamu mau bantu aku, mewujudkan satu keinginan, aku carikan 8-10 pria berkualitas. Tidak lebih baik dari kakek brengsek ini. Aduh kakak, kamu jangan banyak omong deh. Masalah yang ada sekarang adalah, bos Sang sudah mati. Wanita ini teres rebat. Dia cuma mau uang saja. Kakak kedua, mau berapa kasih saja. Kamu mau aku ganti berapa? 5 juta tidak boleh kurang sedikit pun. Ini tidak mungkin. Aduh kakak kedua, 5 juta untuk membahas saja nyewa. Sudah cukup murah. Lagi pula hal seperti ini, cuma dengan omongan tidak akan jelas. Kecuali Pak Sang sekarang bisa bangkit dari kematian. Kenapa Junze berpikir seperti itu? Biar aku ambil uang ini. Gak akan. Apa benar Chen Pingan yang bilang? Iya. Kasih dia pil ajaib. Biar orang tua itu bangun dan ngomong sendiri. Ngakuin kesalahan kakak kedua. Kan jadi selesai. Nanti kakak kedua pasti bakal ribut sama aku. Proses naik level pasti cepat. Pil ajaib. Itu bisa bangkitin orang mati. Kakak kedua. Ini kan yang dari Chen Pingan. Katanya bisa bangkitin orang mati. ITU pil ajaib. Cepat kasih ke Pak Sang. Kalau nggak gimana mau nyembuhin dia. Udah deh nggak tahu juga. Ini beneran atau palsu? Udah lupakan aja. Masa udah aja kakak kedua. Kamu harus cepat kasih ke Pak Sang. Kalau kamu nggak berani aku yang kasih. Kamu ngapain? Kamu kasih apa ke suamiku? Ini racun. Suamiku bangunlah. Kakak kamu malah kasih racun. Sebagai obat ajaib ke kakak kedua dan kasih ke Pak Sang. Kamu benar-benar jahat. Kalian kembalikan nyawa suamiku. Aku kira kamu udah berubah. Di keluarga Fang, ternyata kamu masih mau celakain aku. Sekarang kamu malah bunuh Pak Sang. Nggak mungkin. Mungkin, dosisnya kurang. Biar aku lihat. Kamu berhenti. Jangan bikin ribut lagi. Biar aku lihat. Kamu mau ngapain? Kamu sudah membunuh suamiku masih belum cukup ya?
Orang tua, sudah bangun jangan pura-pura lagi. Cukup. Kamu benar-benar keterlaluan. Lepaskan suamiku. Aku akan melawanmu. Terutama kamu ini. Zhang Zong. Suamiku? Kamu hampir membuatku mati ketakutan suamiku. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Kamu ini orang tua bangka. Kamu masih berani bertanya. Aku tanya kamu, apa kamu sudah punya niat lain sejak lama? Apa dia adalah selingkuhanmu? Apa kamu juga sudah membeli villa, membelikan asuransi untuknya? Di villa itu tinggal 8 anak. Apa itu anak-anak yang sudah kamu lahirkan sejak dulu? Aku sudah mengikuti kamu selama ini. Apa kamu pantas terhadapku? Jangan tarik-tarik. Kamu sudah tahu semua ini. Zhang Zong, jujur saja kamu. Zhang Hao, aku benar-benar salah menilai orang. Aku melakukan semua ini. Semua untuk kebaikanmu. Asuransi memang aku beli. Tapi di polis asuransi tertulis nama kamu. 8 anak itu. Itu anak adopsiku. Itu untuk masa tua kamu nanti. Apa yang kamu katakan? Seorang bulan yang lalu, aku didiagnosis kanker hati stadium akhir. Aku pergi ke pinggir sungai. Bersiap mengakhiri hidupku. Semua berakhir dengan kematian. Adalah Nona Chen yang lewat dan menyelamatkanku. Dan membimbingku. Aku untuk menghindarimu dan bersiap berobat. Tempat Nona Chen. Aku juga memintanya. Menjaga rahasia ini untukku. Aku berpikir. Operasiku benar-benar tidak berhasil. Kamu bisa melupakanku. Hidup dengan bahagia dan ceria. Untuk sisa hidupmu. Suamiku, kenapa kamu begitu bodoh? Nona Chen. Terima kasih sudah merahasiakannya untukku. Adik kecil. Juga terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Budimu menyelamatkan nyawa. Budimu yang besar tak bisa kubalas. Kedepannya. Siap melayani. Silent. Cenpingan lagi. Anak ini mengacaukan segalanya. Pingan. Terima kasih sudah membantu kakak kedua. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tadi. Pingan, terima kasih. Kakak kedua tidak akan pernah meninggalkanmu Arah lagi. ceritanya benar nggak sih? Cenpingan lagi. Kenapa selalu cenpingan yang mengganggu? 3 hari ya. Aku kasih kamu 3 hari. Kalau sampai saat itu masih belum melunasi hutang, jangan salahkan aku. Karena akan kuhancurkan bagian bawah tubuhmu. Dengar ya. Kalau tidak melunasi hutang, aku akan mati. Chen Junse ya. Aku Linsing. Dengar-dengar kakakmu adalah ancor baru yang sedang naik daun Chen Wanyu. Manajer Lin. Ya. Chen Wanyu adalah kakak ketigaku. Ada yang bisa kubantu Manajer Lin. Ada satu hal. Kamu bantu aku selesaikan. Setelah selesai, aku tidak akan melupakan jasamu. Pingan, kamu diam di rumah saja, jangan kemana-mana. Aku mau ke grup Chen. Pingan, nanti kalau kakak pulang aku traktir makan. Malam ini aku mau berterima kasih banyak. Kapan ya hari-hari seperti ini akan berakhir? Kalau terus begini, aku jadi enggan pergi. Kak. Junse, kamu ngapain sih? Buru-buru banget. Kemarin malam aku live streaming. Sampai jam 4:30 pagi. Kak, aku udah janjian sama Pak Lin. Pak Lin itu siapa sih? Apa? Seriusan? Iya, itu lo yang udah bikin. Jutaan influencer terkenal Lingsing. Pak Lin. Katanya dia lagi berniat ngembangin bakat baru. Aku sengaja minta tolong orang. Janjian makan bareng dia. Kak, cepetan dandan. Kita berangkat bareng. Junse, kamu keren banget. Kak sayang kamu. Aku langsung dandan. Cepetan.
Cempingan. Aku sama Junse mau pergi makan siang. Makan siang kamu sendiri aja ya? Kak, Pak Lin sangat serius sama pertemuan ini. Nanti aku ngomong apa, kamu ikutin aja. Kalau udah deket sama Pak Lin, karir kakak ke depannya pasti cemerlang. Junse, kamu tenang aja. Apa yang harus dilakukan dan tidak, kakak udah paham banget. Cemerlang. Mimpi kali. Kakakmu kok polos banget sih. Entar aja dijual sama si gadis manis itu. Cempingan. Jangan berpikiran sempit di sini. Junse tidak seperti itu. Sejahat yang kamu kata. Aku bilang apa? Kakak ketiga. Bawa aku ikut. Tenang saja, aku tidak akan bikin ribut. Dia lagi ngapain sih? Tapi biarkan dia ikut juga gak apa-apa. Nanti aku bakal bikin dia kewalahan. Ini kan acara pribadi. Kamu kan orang luar. Ngapain ke sana? Kakak ketiga jangan bilang begitu. Abang bakal sedih. Mungkin biarkan dia ikut saja. Biarkan dia lihat dunia luar. Ya udah, ayo. Lin Song. Ini dia. Kakak ketigaku yang aku ceritakan. Chen Wanyu. Lin Zong, halo. Xiao Chen ya. Aku pernah nonton live stream MU. Langsung panggil aku Lin Song saja. Beneran? Terima kasih atas apresiasi Lin Zong. Bisa dapat apresiasi dari Anda. Merupakan kehormatan bagiku. Wanyu ayo sini. Aku kenalin teman lama. Wanyu. Ini kan yang sering jadi top donator di live stream MU. Direktur utama grup Xia Oren. Wang Desi Wang Song. Wang Zong? Duduk. Ayo cepat duduk. Wanyu. Kamu cantik banget. Kamu di dunia nyata jauh lebih cantik dari di internet. Lihat betisnya. Wang Zong? Kakak ketiga ini Wang Zhong. Tapi Lin selalu menjadi tamu kehormatan. Kesempatan ini, kamu harus benar-benar menghargainya. Wang? Sanjie, hari ini aku tidak akan membiarkanmu berhasil mendekati bos-bos besar ini. Aku masih menunggu kamu marah dan memutuskan hubungan denganku. Membantu aku sukses dan pensiun. Kesempatan datang. Ini. Apa ini mengambil benda dari jarak jauh? Aku tidak berhalusinasikan. Wang. Pukul aku sekali. Lihat apakah ini nyata. Sakit tidak? Sakit. Benar. Cempingan kamu. Maaf ya, haus. Anggur ini. Itu. Maaf ya semuanya. Kakakku biasanya suka bermain lelucon. Bagaimana kalau Senja? Bagaimana kalau kamu minum lagi? Baik. Wang, aku menghormatimu. Kali ini kamu tidak mengambilkan. Ayo. Ayo kita semua bersama-sama. Ayo. Baik. Pria teh hijau ini punya trik licik. Semua digunakan pada orang sendiri. Bahkan memberikan obat pada Sanjie. Aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan. Main apa? Pingan. Sanjie. Kamu kenapa? Aku agak pusing. Apakah kamu mabuk? Bagaimana kalau aku akan bantu kamu ke kamar hotel untuk istirahat? Wang Song, kita akan pergi dulu. Setelah kamar hotel siap, aku akan memberitahumu. Kali ini, Senji, Cempingan, ini salah kalian terlalu bodoh. Sanjia, jangan salahkan aku. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Bagaimanapun, untuk menjadi streamer besar, harus ada pengorbanan bukan? Dia benar-benar orang baik. Sanjie sangat baik padanya. Tapi Sanjie ini juga tidak buruk padaku.
Hei Wang Zong. Anda bisa datang sekarang. Aduh. Selanjutnya. Waktunya untuk menghadapi Chen Pingan si cowok ganteng itu. Chen Pingan ya Chen Pingan. Kamu kenapa tidak tinggal saja di panti asuhan? Kenapa harus kembali dan merebut harta keluarga Chen dariku? Maka aku tidak bisa membiarkanmu. Wang Zong, Anda datang. Wang Zong, itu kamu? Alasan aku bisa menjadi dewa adalah karena kebaikan hatiku. Karena kamu untuk mencapai tujuan, tidak segan-segan memberikan kakakmu kepada pria tua untuk aturan terselubung. Maka aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Gerakan petir. Karena kamu mencari sensasi, maka aku akan melakukannya sampai habis. Ini adalah obat musim semi. Silakan nikmati. Pergi. Setelah masuk nanti, kalian foto tubuh telanjang Chen Wanyu untukku. Dengan ancaman foto telanjang, dia nanti cuma bisa patuh sama kita. Wang Zong, tenang aja. Chen Wanyu, lo tunggu aja. Gue bakal mainin lo. Sayang, gue datang. Kok lo? Gue. Udah jangan syuting lagi. Sial. Gagal juga. Chen Pingan. Besok udah hari bayar hutang. Kalau lo masih gak bisa bayar, lo tahu akibatnya. Tenang aja, besok gue pasti bayar. Gimana nih? Kalau besok gak bisa bayar, gue bakal. Iya. Sama dia juga. Hai sayang. Gue butuh 5 juta sekarang. Lo ada cara dapetin duit gak? Ini koleksinya Pak Chen. Milik bintang internasional Sang Bingbing. Celana dalam renda berhiaskan berlian. Lo jual aja. Paling nggak bisa laku 10 juta. Serius. Tapi kalau gue jual, apa kalau bapak gue tahu gimana? Udah gue siapin. Yang palsu, sayang, gue cinta banget sama lo. Tenang aja. Nanti kalau udah gue jual celana dalam ini, apa aja yang lo mau, gue beliin. lo mau ngapain? Ini kan kantornya Pak Chen. Yuer, lo kenapa? Gak ada, dia cuma capek aja tidur bentar. Junze mana nggak pulang bareng kalian?
Junse belakangan ini sering muncul tiba-tiba. Nggak tahu dia kemana. Di mana ada suasana romantis, di situ dia pasti ada. Waduh, seru banget. Gak nyangka cowok ini berani banget di kantor kakak. Dan sama si manajer Lee mesra-mesraan. Apa? Bos, belakangan ini di kantor, ada kabar yang rame banget. Katanya si manajer Lee, hamil anakmu. Bener nggak? Siapa? Siapa yang ngomong sembarangan? Kapan aku pernah deket sama si manajer Lee? Katanya 2 bulan lalu, saat kamu mabuk sama klien. Manajer Lee nganter kamu ke hotel. Tiba-tiba kamu jadi ganas sama dia. Ngomong apa sih? Ayah ternyata bikin manajer Lee hamil. Oh. Kau si tua bangka. Oh. Kau malah bikin anak. Nggak bisa hidup kayak gini. Nggak bisa. Cerai. Cerai sama aku. Istri dengerin penjelasanku dong. Iya. Iya. Pingan kan bilang. Junse berantem di kantor. Pasti dia yang salah. Aku mau ke kantor. Ke kantor. Ayo. Pelan-pelan. Mama Wang sangat kuasihkan padamu. Pingan ikut aku. Aku juga ikut. Kamu pergi. Direct Chen. Ada dokumen di sini. Butuh tanda tangan Anda. Pergi. Ayah ibu. Aduh, pelan-pelan. Anak muda Chen. Gaya ini. Dia mau bawa tren kampungannya. Kamu. Junse, kamu ngapain sih? Kenapa kamu bisa di kantor dan main-main sama atasan? Dia yang menggoda aku duluan. Kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas kamu yang mulai goda aku. Diam. Aku tanya kamu. Isu-isu di kantor itu gimana? Jujur aja. Kalau aku ketahuan, kamu siap-siap masuk penjara. Semua itu Chen Junse. Semua itu perintah dia. Dan koleksi barang bekas ini juga karena dia hutang judi. Jadi mau dijual. Gak ada hubungannya sama aku. Hah. Celana dalam berlian bintang. Dibohongi gak sadar. Celana dalam ini udah diganti sama satpam tua di bawah kantor. Udah diganti, sejujurnya. Ini bekas si bapak tua. Apa? Bekas si bapak tua. Anak durhaka. Semua karena kamu. Kamu bilang, gimana bisa kamu lakukan hal seperti ini? Masa belum pergi? Ayah ibu percayalah padaku. Semua gara-gara perempuan itu. Dia yang memfitnahku. Chen Junse, kamu benar-benar mengecewakan kakak kedua. Saya sangat percaya padamu. Saya. Ayah ibu. Saya hanya sesaat tidak sadar. Saya benar-benar tahu salah. 3 tahun lalu perampokan rumah. Saya yang berjuang mati-matian baru bisa melindungi harta keluarga kita. Kalian bilang akan memperlakukan saya dengan baik. Ayah ibu. Kalau kalian tidak mau memaafkan saya akan langsung lompat dari sini. Junse, nak jangan lompat. Dengarkan dulu pulanglah. Adik dengarkan. Saya tidak bermaksud menyalahkanmu. Jangan bujuk lagi. Si brengsek ini cuma ngulur-ngulur waktu. Dia sama sekali tidak berniat lompat. Cuma mau pakai siasat pura-pura menderita. Agar ayah ibu memaafkannya. Untuk drama ini dia main habis-habisan. Ia ngomong-ngomong kalau saya lompat. Mati juga bisa naik ke surga kan? Ibyo, saya benar-benar akan lompat. NAK di kehidupan selanjutnya saya akan jadi baru bisa membalas budi kalian. Jangan halangi saya lagi. Pingan. Pingan terlalu berbahaya. Kamu tidak peduli nyawa. Kamu mau lompat. Kamu benar-benar akan mati. Iya Pingan. Kamu tidak boleh bunuh diri. Bukan karena keadaan dunia yang tidak pasti. Usus besar bungkus usus kecil. Saya juga mau coba. Aduh sudah. Jangan ganggu saya lagi. Mau rumah tambah berantakan. Ayah. Aku. Junse. Lihat kita satu keluarga. Sudah lama bersama. Sekali ini.
Aku akan memaafkanmu. Terima kasih ayah. Pingan, hari-hari ini kamu sudah berbuat sangat baik. Aku akan memberikanmu 18% saham perusahaan. Terima kasih ayah. Sedangkan Junse, lihat dulu perbuatannya. Ayah, ibu, kakak, besok grup Jiang akan menyelenggarakan turnamen biliar terbesar di Chongqing. Pasti Nona Jiang akan datang ke tempat itu. Aku pasti akan membantu keluarga Chen melewati masa sulit ini. Lihat saja perbuatanmu. Turnamen biliar. Ya. Besok kamu ikut aku dan adikmu pergi bersama. Ya, Junze. Karena ini pertama kalinya, masalah sebelumnya kita tidak akan menghitungnya. Tapi mulai sekarang, kamu harus jadi orang baik. Fokus pada hal yang benar. Dengar tidak? Dengar. Tua Chen ini benar-benar memberikan 18% saham kepada anak ini. Sedangkan aku harus lihat perbuatannya di lapangan hari ini. Mengapa? Kakak lihat. Itu bukan Putri Jiang. Pak Wu kepala rumah tangga di samping Jiang Qiu ya? Tidak disangka dia juga datang. Lagi pula pertandingan kali ini diselenggarakan oleh grup Jiang sebagai pemimpinnya. Grup Jiang mengirim Pak Wu. Sangat masuk akal. Masalah kita sebelumnya yang menyinggung keluarga Jiang belum terselesaikan. Kamu dan aku, mari kita bicara baik-baik dengan Pak Wu. Baik. Kalian berdua tetap di sini. Jangan sembarangan bergerak. Kami akan segera kembali. Tenang saja kakak. HMPH. apa ini? Jangan terlalu cepat senang. Kamu tahu ini apa? Sejak turnamen biliar kota Jiangcheng, Tiki-Taki Billiard Versi Asertis Tahun Yang Belum Terpakan. Aku yakin, asal aku bisa memecahkannya, kakak-kakak pasti akan kembali menyukaiku. Ini sulit ya. Turnamen biliar kota Jiangcheng. Pecahkan. Apa? Junze, kamu kenapa? Kakak, aku tadi mau mengajari kakak main biliar, tapi tidak disangka dia malah merusak teka-teki biliar yang sudah dirancang dengan hati-hati selama 100 tahun. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia malah memukulku. Apa? Aku Aku kira itu dilakukan oleh ahli. Ternyata ini lagi-lagi siswa Chen yang suka mengintip mandi nona yang membuat keributan. Tidak apa-apa, ini bukan salah kakak. Aku paham dia itu tebal muka, tapi toh dia itu kakakku. Meskipun dia sudah memukulku, aku harus menerimanya. si pria brengsek ini. Padahal dia cuma kaget. Permen karetnya nyangkut di tenggorokan. Ini juga mau minta ganti rugi. Ternyata mau minta ganti rugi. Kamu, Kakak satu dan kakak dua. Ada apa? Junze, apa yang sudah aku bilang padamu? Jangan berpikiran licik. Kamu malah mau minta ganti rugi dari segera minta maaf pada Pingan. Aku. Kenapa? Bagaimana mereka tahu? Aku yang memfitnah. Masa masih diam saja? Cepat minta maaf. Kak. Maaf. Selamat datang para tamu undangan. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada perwakilan investor acara ini. Perwakilan dari grup Jiang, Bapak Wu Tian, untuk naik ke panggung dan memberikan sambutan. Baik. Hari ini, saya akan mengumumkan dua hal. Hal pertama, Putri Sulung dari grup Jiang hari ini akan hadir langsung di tempat ini. Selamat datang semua untuk berdiskusi tentang perkembangan kota Jiangcheng ke depannya. Hal kedua, putra sulung dari keluarga Chen, Chen Pingan, telah merusak permainan bola dan menghina putri sulung keluarga Jiang. Grup Jiang sekarang mengumumkan pemblokiran menyeluruh terhadap grup Chen. Apa? Tidak menyangka keluarga Chen ternyata melakukan begitu banyak kejahatan. Sepertinya Jiangcheng akan mengalami perubahan besar. Yang harus datang tetap akan datang. Hidup kembali. Aku masih tidak bisa melindungi Pingan. Tidak bisa melindungi keluarga Chen. Setelah pemeriksaan selama ini, penyakit Pak Jiang benar-benar sembuh. Benarkah? Hahaha. Bagus, bagus, bagus. Wan Rou. Cepat katakan padaku, siapa yang menyelamatkanku? Anak sulung keluarga Chen, Chen Pinggan, dulu di kamar mandi sekolah. Dia memberiku sebutir pil. Katanya bisa menyelamatkan nyawa. Penyakitku ini, para ahli di seluruh dunia tidak bisa berbuat apa-apa.
tidak menyangka. Dengan sebutir pil, dia bisa menyembuhkannya. Benar-benar seperti dewa. Wanro, aku baru saja sembuh. Tidak bisa bepergian. Kamu cepat siapkan hadiah dan ikut serta. Sampaikan salamku padanya. Baik, aku segera pergi. Jiang Group ternyata akan memblokir Chen Group. Maka Chen Group, apakah tidak akan bangkrut? Maka kemewahanku di masa depan, apakah tidak akan ada lagi? Pak Chen, baru saja Rob Chen kira diserang habis-habisan oleh Jiang Group. Saham anjlok. Penurunannya melebihi 666%. Kita bangkrut. Kamu bilang apa? Abang, kamu benar-benar keterlaluan. Kyoyaga Bezokira hampir saja binasa karena kamu. CEO Wu, mohon berikan kami satu kesempatan lagi. Kami bersedia membayar harga berapapun. Larangan. Dikeluarkan oleh putri keluarga Jiang. Tidak bisa diubah. Hei, usir mereka keluar dari arena. Mereka tidak diterima di sini. Apa yang terjadi? Putri Jiang datang. Putri Jiang ternyata datang. Jangan-jangan dia sengaja datang untuk menuntut. Non, kenapa Anda jarang? Saya cuma mau lihat-lihat. Chimpingen, ikut turnamen biliar ya? Waduh, Putri Jiang, ternyata memang datang untuk menuntut. Kak, kita harus bagaimana sekarang? Jangan takut. Kalau langit runtuh, ada kakak yang akan menahan. Keluarga Chen diincar oleh Jiang. Sepertinya tidak bisa terus bertahan di Jiangcheng. Sepertinya aku harus cepat melepaskan diri dari keluarga Chen. Agar tidak ikut terseret. Non, keluarga Chen ini tidak hanya tidak menyesal. Chen Pinggen ini malah merusak permainan biliar yang sudah berlangsung ratusan tahun. Sesuai perintah Anda, sudah saya perintahkan memblokir keluarga Chen secara total. Apa? Sebarkan pengumuman. Blokir keluarga Chen secara total. Aku akan membuat mereka bangkrut. Ya, Sial, aku lupa hal ini. Di mana keluarga Chen sekarang? di sana. Nona Chang, aku hanya diadopsi oleh keluarga Chen. Mengintip kamu mandi, merusak permainan bola. Tidak ada hubungannya dengan aku sama sekali. Aku mohon kamu berbaik hati. Lepaskan aku. Chen Junse kamu, Chen Pingan. Terima kasih atas pertolonganmu pada ayahku. Menyelamatkan nyawanya. Apa? Kakak, apa yang terjadi? Nona Jong, mengapa kamu berterima kasih pada Chen Pingan? Aku juga tidak tahu. Sang Taois mengatakan, di kepalamu ada aura negatif. Rumahmu pasti akan mengalami bencana berdarah. Bagaimana? Tidak bohong kan? Kak Pingan, sungguh menyesal. Ini hanya kesalahpahaman. Semuanya, dengan nama keluarga Jiang, saya mencabut pemblokiran terhadap keluarga Chen, dan akan bekerja sama dengan keluarga Chen dalam jangka panjang. Apa? Nona Jiang, apa yang sebenarnya terjadi? Ayahku sakit parah, mencari banyak ahli, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Beruntung ada Kak Pingan, memberikan sebutir pil ajaib. Kondisi ayah saya, akhirnya bisa sembuh. Pingan, ramuanmu benar-benar hebat. Tidak hanya membantu adik kedua, tapi juga menyelamatkan bos Jiang. Tentu saja. Kalau tidak ribuan tahun ini sia-sia. Wang Shao dari Beijing datang. Bukan keluarga Wang dari ibu kota itu, yang dijuluki Dewa Biliar. Putra sulung itu, orang seperti ini, bagaimana bisa datang ke kota kita? Mungkin dia tahu. Kota kita hari ini akan mengadakan turnamen biliar. Ingin memanfaatkannya untuk menunjukkan. Mengejar Putri Jiang. Wan Rou. Ini adalah khusus saya siapkan untukmu. Biarkan dua tongkat ini menjadi saksi kita berdua. Hidup bersama selamanya. Wang Xiao, saya sudah bilang, saya tidak akan menikah denganmu. Jiang Wan Rou. Bukan kamu yang bilang. Suka pria yang bisa main biliar. Bagaimana? Kalian saya. Tidak masuk ke matamu ya. Kamu, Banyak anjing penjilat di dunia ini. Saya, hanya dengan satu jari, bisa mengalahkan kalian semua. Dengan level seperti ini berani di sini berkoar-koar. Lucu. siapa yang berbicara? Apakah yang saya dengar adalah pikirannya? Apakah dia juga bisa main biliar? Jiang Wan Rou. Kesabaran saya terbatas. Saya yang terhormat, nomor 1 di ibu kota. Apa aku tidak pantas untukmu? Wang Xiao, jangan buru-buru dulu. Bagaimana kalau begini? Kamu lawan Chen Pingan sekali. Kalau kamu menang, aku akan jadi pacarmu. Tapi kalau kamu kalah, keluar dari sini. Ah, Chen Pingan. Dia itu siapa sih? Pantas aja aku main bola dengannya. orang ini bisa ngomong gak sih? Pernah lihat toilet di kamar mandi. Tapi belum pernah lihat toilet di mulut. Barson, kakak-kakaknya, sudah tahu siapa aku. TAPI Wang Xiao ini, datang dari ibu kota. Punya kekuasaan dan pengaruh. Aku lebih baik jadi pecundang dan dekat dengannya. Lalu melesat ke atas. Jiang Wan Rou. Wang Xiao menghargamu. Itu adalah keberuntunganmu. Apa kamu sungguh berpikir bahwa siapapun di sini bisa menyaingi Wang Xiao?
bersaing dengannya. Kamu ngomong, aku suka. Nama kamu siapa? Wang Xiao. Nama aku Chen Junse. Aku mendukungmu. Terima taruhannya. Kasih mereka pelajaran. Dari sekarang, ikut aku. Terima kasih Wang Xiao. Chen Junse si imut ini. Dia kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Kehidupan sebelumnya benar-benar aku yang buta. Ternyata inilah wajah aslinya. Jempingan, kamu pernah membantuku sekali. Aku sangat berterima kasih padamu. Kali ini, apapun keputusanmu, aku tidak masalah. Aku memang tidak berniat menyetujui. Tapi aku hanya tidak suka dengan anak itu. Setuju juga tidak apa. Jadi kamu setuju? Sekarang aku umumkan. Pertandingan resmi dimulai. Hei, kapan aku setuju? Masa? Jangan Rou. Juga bisa mendengar suara hati Pingan. Wang Xiao, menata bola ini. Serahkan saja padaku. Semua bergantung padamu. Tenang saja. Kalian lihat baik-baik. Untuk menyelesaikan permainan ini, perlu dorongan 60% kekuatan. Bola putih memantul 4 kali. Memakan bola hitam di dasar. Wah, Wang Xiao memang jagoan biliar. Sungguh hebat. Chen Pingan, kamu tidak tahu diri. Nanti aku lihat bagaimana kamu mempermalukan diri. Jiang Guanrou, menikahlah denganku. Aku memberinya kesempatan untuk menyerah. Jika tidak, menertawakan kalian. Jangan harap. Tidak tahu diri. Diam saja ngapain? Giliranmu. Hah, ya. Mengkingkah. Kakak juga cekat. Aku dan Wang Xiao akan menertawakanmu. Pria teh hijau ini bergantung pada sampah sebagai sandaran. Masih bisa tertawa di sini. Benar-benar bodoh tak tertolong. Wang Xiaoshen, apa yang kau lakukan? Aku sendiri kuat. Dia tidak bisa menahanku. Bukan salahku ya. Ya. Kau tak tahu malu. Astaga. Bagaimana mungkin? Tebakan. Pasti tebakan. Tak tahu diri. Leluhur gerbang dewa, kau berani menyergap. Ya ampun, Jempingan. Dia memang bukan orang biasa. Cepat pergi. Apakah aku harus menyuruh untuk mengisirmu? Kau. Pergi ya pergi. Wang Xiao. Jempingan. Malam ini kau ada waktu. Bisakah kau makan malam denganku? Aku sebagai terima kasih. Ah. Aku Kakak, kamu bilang si Jiang Putri ini, bagaimana bisa? mengundang cempingan keluarga kita. Makan malam, jangan-jangan dia tertarik padanya. Pingan begitu hebat. Dia tertarik. Itu sangat normal. Bagaimana pendapatmu? Aku. Tentu saja dia tidak masalah. Malam ini semangat. Berusaha keras untuk menaklukkannya. Kakak percaya padamu. Kakak kedua juga percaya padamu. Semangat. Kalau begitu Pingan kita pergi. Kakak, kamu bilang malam ini. Dia tidak akan memberi kita. Membuat seorang keponakan kecilkan. Bukan tidak mungkin. Kakak-kakak, aku benar-benar tahu salah. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak pantas. Chen Junze, kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Selanjutnya jalani hidupmu dengan baik. Chen Pingan. Sudah kubilang, jangan minum terlalu banyak. Lihat kamu mabuk seperti apa. Aku tidak mabuk. Aku masih bisa minum. Jempingan. Hari ini,
Terima kasih. Pingan, ayo. Ada apa? Pingan, kamu dan Jiang Wanrou, perkembangannya bagaimana? Kakak, masih perlu ditanya. Pulang selarut ini, pasti berhasil dong? Aku bersumpah. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia yang tidak membiarkanku pergi. Kami mengerti. Kakak. Kakak kedua. Waktu itu aku terlalu mabuk. Kemudian, dia saat itu terbaring di sana. Benar-benar. Dia menarik tanganku. Dia menarik aku ke atas ranjang. Tak sengaja. Tapi, aku tidak melakukan apapun. Tidak bisa. Mirka sudah benar-benar menyerahkanku. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Harus memikirkan cara apapun untuk mendapatkan sejumlah uang. Kalau tidak dapat yang besar, untuk Minai Seiken, masalah Kilyargachan, atau meninggalkan tempat ini. Hari ini, kami akan menyajikan sebuah pertunjukan yang sangat luar biasa, penuh dengan mode dan gaya. Apakah kamera sudah siap? Sudah siap. Junse, kenapa kamu datang? Ada urusan apa? Setelah dia selesai berjalan di catwalk nanti baru bicara. Aku akan segera naik panggung. Kakak keempat. Aku mencarimu. Yang ingin kubicarakan Tentang adalah urusan catwalk ini. Apaan sih? Kakak keempat. Bos catwalk bilang, dia mau mengucurkan dana 100 juta untuk membuatmu tampil di panggung, melakukan aksi striptease. Kalau kamu menolak, Mirka akan memukuliku sampai mati. Apa? Maksudmu? Mengorbankan harga diriku, melepas pakaian di depan umum. Jones, kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Si Jia, tolonglah aku mohon. Aku sungguh sangat butuh uang ini. Kalau tidak ada uang ini, aku bisa mati. Tidak bisa. Aku sama sekali tidak akan menjual tubuhku. Dan lagi, kalau seperti ini, bagaimana si Ji bisa? Menghadapi orang-orang nanti. Si Jia, aku mohon padamu, boleh tidak? Kamu cuma perlu buka sampai sini. Cuma buka, sedikit saja. Si Jia. Dulu, aku sudah mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu tangan para preman itu dan menyelamatkanmu. Kamu bilang mau membalas budiku. Sekarang, aku cuma minta, kamu buka sedikit saja. Apakah kamu akan menolakku? Aku mengerti. Si Jia. Kamu sangat mengecewakanku. Junse? Baiklah. Aku setuju. Aku akan buka. Ayah, ibu, cepat kemari. Peragaan busana sini segera dimulai. Cepat. Sekarang, kami persilakan model tampil. Cantik sekali. Lihat, Bukan, ibu. Xiao Jia, dia sedang ngapain sih? kakak empat silakan saja lepas baju. Semakin banyak uang aku. Setelah dapat uang, aku akan kerjasama dengan orang lain untuk menghabisi keluarga Chen. Jadi pemegang kekuasaan keluarga Chen. Ya biasa aja sih. Penampilan apa ini? Kakak empat, kamu ngapain? Kamu lupa janji kita. Dulu, cepat lepas bajunya. Kukira model remaja.
Ternyata seksi dan seru. Suka banget sama pertunjukan ini. Kakak 4. Jangan berhenti. Lanjut lepas. Lepas. Si Jie ini ngapain sih demi terkenal? Sampai gak punya harga diri. Kalian lihat. Kakak 4 kayaknya mau terus lepas baju. Hah? Kakak 4-ku yang baik. Kamu pikir, cuma buka bagian atas doang. Baju itu aku yang desain. Kamu tunggu aja diliatin habis-habisan. Bikin penonton teriak histeris. Lagi-lagi ini ulah si pria. Putus hubungan bisa nanti dulu. Kalau gak segera dihentikan, kakak 4, seumur hidup gak bakal berani ketemu orang. Pingan, kamu ngomong apa sih? Ayah ibu, tubuh kakak 4, sudah diliatin orang. Cepat ikut aku. Apa? Lepas jangan berhenti. Kenapa cuma lepas ini? Lepas. Cepat lepas. Cik Jie, kamu bercanda ya? Kamu lepas apa sih? Baju. Junse, tolong. Biarkan aku lipas satu-satu. Kasih Cik Jie sedikit harga diri terakhir. Boleh tidak? Udah lagi. Wah. Seru nih. Langsung siaran global. Cepetan. Pingan Cik Jie kamu. Dia kenapa sih? Junse si jahat itu, pakai kejadian preman klub malam itu, menyelamatkan nyawa Cik Jie, memaksa dia lepas baju, bahkan main-main dengan bajunya. Apa? Si jahat ini. Padahal dulu yang nyelamatin Cik Jie itu kamu. Cuma kita gak buka-bukaan. Dia malah ngaku-ngaku. Dia malah pakai itu buat suruh Cik Jie lepas baju. Chin Jones ini benar-benar jahat banget. Kita selama ini sia-sia sayang dia. Malah di depan umum. Menghancurkan kehormatan Cik Jie. Cepetan masuk, nanti Cik Jie dilihat sama seluruh dunia. Wah, udah lepas. Lah apa ini? Bohong dong. Cik Jie. Kamu beneran. Ngapain kayak boneka matrioska? Ah. Kamu. Lanjutin lepasnya. Jangan berhenti. Cepetan lepas yang terakhir. Cepat. Kalau tidak aku mati. Kakak keempat, Adik keempat. jangan tertipu oleh Chen Junse. Baju terakhir sudah diutak-atik. Kalau dilepas langsung telanjang. Apa? Serius kamu? Adik keempat, Pingan tidak membohongimu. Dulu waktu itu, orang yang menyelamatkanmu dari preman itu Pingan. Hanya karena kita waktu itu berat sebelah. Jadi tidak jujur. Sial. Kenapa mereka? Kenapa sih? Aku sudah baik banget sama dia. Kenapa dia pakai hal-hal yang gak ada buktinya untuk memaksa aku secara moral? Kenapa sih? Stop. Peserta-peserta ini, sekarang panggung T, sedang siaran langsung global. Iya masih siaran langsung. Jangan rusak suasana terus lepas. Kamu pergi sana mati semua. Jauh-jauh sana. Pergi. Tenang. Cepat telepon 110. Ada yang pingsan. Jangan direkam stop siaran. Sial. Chen Pingan. Laki-laki kamu merusak rencanaku. Kalian tunggu saja. Situs ini, hack untukku. Oh, Sama ini juga di-hack. barang-barang duniawi ini bener-bener ribet. Ngapus sesuatu aja susah banget. Ujian dari kehidupan sebelumnya. Ternyata beneran itu dia. Hukuman karena Pingan pergi dari rumah. Aku pasti bakal jaga Pingan baik-baik di kehidupan ini. Untung aja Pingan ngasih tahu. Kalau nggak adikku, kamu benar-benar bakal kena masalah. Ya adik, kali ini kamu harus benar-benar berterima kasih sama Cempingan. Ya, Dulu kakakmu memang ada sedikit prasangka sama kamu. Sering banget ngejailin kamu. Kakak minta maaf. Semoga kamu bisa memaafkan aku. gak apa-apa. Sudah berlalu. Pingan. Terima kasih. Ngomong terima kasih buat apa? Pingan terima kasih.
Anakku, ibu juga berterima kasih. Keluarga ini tiba-tiba kenapa jadi serius banget? Orang asing Chen Pingan, terima kasih. Kamu udah mengubah nasib keluarga kita. Nggak apa-apa, cuma merasa. Dulu aku banyak banget berutang sama kamu. Pengen ngebalas budi kamu. Ngebalas budi. Kalau gitu, bisa nggak aku minta satu permintaan? Ya mau apa? Kecuali keluar dari keluarga Chen, kakak bakal penuhi semua permintaanmu. Aduh. Kak, aku rasa kita harus buang jauh-jauh rasa benci. Duduk bareng ngobrol baik-baik. Aneh ya. Tempat Chen Junse janji ketemu aku di sini. Manusia mana? Kalian mau apa? Apa? Mengambil nyawamu. Ayo. Bilang siapa yang mengirim kalian? Sebagai pembunuh bayaran. Aku tidak mungkin menjual informasi majikan. Lumayan punya etika profesi. Kamu tidak bilang aku cari sendiri. Sial kena jebakan. Chen Junze, kamu masih berani datang ke sini. Ayah. Ibu. Aku difitnah oleh kakak. Aku mohon, selidiki sampai jelas. Apa benar difitnah? Kamu sendiri yang tahu. Si Chok Ping Gandat and Keluarga kita tidak banyak menerima kasih sayang. Dan sekarang, bagaimana dia memperlakukan kita? Kita semua tahu. Benar? Sebelina, kamu Chen Jones. Bahkan Tan Tuang tahu, semua orang di rumah mencintaimu. Tidak ada yang peduli Pingan. Dan kamu, berkali-kali, melakukan hal seperti kita dan Pingan. Kamu pergi. Keluarga Chen tidak menyambutmu. Ibu. Aku tahu. Ini pasti kakak yang ngomong sembarangan. Dia mau memecah belah. Aku mohon percayalah padaku. Junse, ibu dulu. Setiap bulan kasih uang saku, puluhan juta ratusan juta. Pingan. Aku hanya memberinya 200.000. Tapi pada akhirnya, dialah yang tanpa keluh kesah. Selalu diam-diam, menjaga keluarga kita. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Anak durhaka. Jika kamu punya sedikit nurani, kamu tidak akan melakukan hal ini. Ngapain ngomong banyak sama dia? Kamu pergi atau tidak? Kalau tidak pergi, aku yang akan bertindak. Ayah. Ebyo, kakak-kakak. Akulah yang menemani kalian selama lebih dari 10 tahun. Aku, di hati kalian masih mencintaiku. Benarkan? Bagaimana bisa kalian percaya? Omingan Chen Pinggan. Dan mencurigaiku. Chen Junze, sampai sekarang kamu masih membela diri ya? Kamu pikir kakakmu masih kakakmu yang dulu? Tolong selidiki satu hal sampai tuntas. Ayah. Ayah jangan lihat. Ini. Ah. Waktu sekolah dulu. Kamu yang selalu menyuruh orang, mengganggu Pingan. Tidak heran waktu itu. Aku selalu menemukan Pingan penuh luka. Perampokan 3 tahun lalu adalah rencanamu untuk menguasai harta keluarga Chen dan sengaja dirancang. Pingan. Waktu itu hampir mati. Apakah itu juga ulahmu? Jahat-jahat. Chen Junse, Pingan adalah kakakmu. Mengapa kamu melakukan ini? Benar. Memang aku yang melakukannya. Aku ingin membuatnya. Chen Pingan menghilang. Aku ingin mendapatkan semua ini. Penjaga. Anak durhaka. Kamu. Apa yang kamu inginkan? Orang tua diamlah. Chen Jones, bagaimana kamu berbicara dengan ayah? Diam. Karena kalian sudah tahu. Dan ingin mengusirku dari keluarga Chen. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Ini adalah perjanjian transfer saham. Transfer semua saham grup Chen atas namaku. Jika tidak,
Kalian semua akan. Chinjons kamu gila ya. Ini kejahatan. Benar. Aku memang gila. Tapi itu karena kalian. Membuatku gila. Bukankah sudah dijanjikan? Hanya aku satu-satunya anak. Bukankah sudah dijanjikan? Hanya aku yang disayang. Bukankah sudah dijanjikan? Hanya aku satu-satunya adik. Mengapa kamu harus membawa Chen Pingyan kembali? Mengapa? Dia adalah anak kandungku. Mengapa aku tidak bisa membawanya kembali? Anak kandung. Orang tua. Sekarang kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Katanya sayang padaku. Untuk kebaikanku. Sedikit pun saham perusahaan tidak diberikan padaku. Di hati kalian. Sama sekali tidak menganggapku sebagai keluarga sendiri. Itu semua karena kamu. Sebelumnya melakukan hal-hal buruk itu. Kamu sengaja melakukan banyak kejahatan. Menjebak Ping'an. Membuat keluarga kami salah paham padanya. Seandainya saja. Seharusnya kami tidak terlalu percaya padamu. Itu semua karena kalian sendiri yang bodoh. Sampai saat ini. Sebenarnya akan kubertuh. Sebenarnya bukan hanya hal-hal ini yang kulakukan. Hal-hal lainnya juga kulakukan. Apa katamu? Si tua bangka. Di kantormu. Barang-barang mewah yang kau koleksi. Celana dalam bekas pakai. Sebenarnya dicuri olehku. Tapi aku hanya mengarang cerita. Dan kamu mengira itu dicuri oleh Chen Pingyan. Bahkan kamu memukulinya sampai setengah mati. Hahaha. Aku mari kedua. Kamu. Dan kamu juga. Sebenarnya aku ingin menikahkanmu dengan Fang Shao. Tapi tidak disangka. Dia tidak berguna. Pada hari pertunangan kalian. Tidak hanya mempermalukan diri di depan umum. Bahkan bersama wanita lain. Bercanda di depan umum. Jika bukan karena Chen Pingyan yang mengacau. Dengan otak babi kalian. Tidak mungkin kalian menyadarinya. HMPH. Oh iya. Dan kamu. Kamu pikir kenapa? Ada yang datang mengganggu studio yogamu. Hah. Itu karena aku memanfaatkan wanita itu untuk menguras habis uangmu. Untuk membayar hutang judiku. Ketika aku melihatmu dicengkeram rambutmu. Dan berusaha membela diri. Aku benar-benar tertawa terbahak-bahak. Kamu? Chen Junhe. Keluarga Chen sudah memperlakukanmu dengan baik. Kamu melakukan ini. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Jangan banyak bicara. Acoh. Hari ini juga kamu tanda tangani kontrak ini. Acoh. Kalian semua akan mati di tanganku. Baik. Aku tanda tangan. Ayah. Aku sudah tanda tangan. Sekarang kamu bisa pergi kan? Pergi kenapa aku harus pergi? Aku sudah tanda tangan. Masih mau apa lagi? Mau apa? Tentu saja. Ambil nyawa kalian. APA. Ikat mereka. Kalian. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kalian mau apa sih? Chen Junhe bajingan. Kakak baikku. Jangan salahkan aku. Karena, kalau aku melepaskan kalian, kamu akan kembali melaporkan dan aku akan ditangkap bagaimana? Chinjons, kamu akan mendapatkan balasannya. Tidak peduli. Lagi pula sekarang seluruh keluarga Chen sudah menjadi milikku. Aksi. Berhenti. Ping'an, Kamu datang cukup cepat ya. Selesaikan dia untukku. Si teh hijau tua. Kamu pikir dengan sedikit orang ini bisa menghentikanku? Kamu. kakak kedua. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Chen Junhe, Paling benci diancam. Kamu benar-benar pikir aku tidak berani membunuhnya? Ah, Coba saja. Chen Wanbing. Kamu lihat kan? Ini adik baikmu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Aku ini leluhur sekte dewa. Mengatasi kamu yang kecil ini. Masih muda saja. Kamu. Kalian baik-baik saja. ingat kita seumur hidup. Tidak ingin berpisah lagi. Aduh, anak baikku. Lalu bagaimana aku bisa naik ke langit?